ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, sharing tentang firman Tuhan. Bagi setiap kita, saudaraku, kita umat-umat Tuhan, kita semua yang ada, tentunya kita mengalami dalam kehidupan ini, saudaraku, mengalami keadaan-keadaan, situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini, siapapun dia. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan kepada kesulitan di dalam hidup, saudaraku. Nah, menurut kita, hal yang paling sulit dalam hidup ini apa? Menurut Bapak Ibu, hal yang paling menyulitkan kita, hal yang tersulit dalam kehidupan kita, apa, saudaraku? Khususnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah ketika saudara punya masalah? Apakah saudara ketika saudara menghadapi jalan buntu? Atau apakah saudara ketika kita ekonomi kita, keuangan kita terbentur dengan ekonomi kita? Apakah hal-hal seperti itulah yang menurut kita, menurut saudara, itu keadaan yang paling sulit dalam hidup ini? Saya mau tanya karena ada di samping saya yang paling dekat, saya mau tanya sama saya sudah lupa namanya karena sudah. Menurut Bapak, hal yang paling sulit dalam hidup Bapak apa? Menurut Bapak, saya sudah berikan gambaran tadi. Hal yang paling tersulit dalam hidup ini apa? Apakah ketika nggak pegang HP, ini terlalu menyulitkan saya? Karena saudaraku, survei membuktikan, saudaraku, bahwa kita nggak bisa dipisahkan dengan gadget. Sudah tutup lagi, nggak sampai 5 menit kita buka lagi di situ. Menurut Bapak siapa, Pak? Oh, Bapak Albert. Ya, di situ lah. Menurut Pak Albert, hal yang paling sulit dalam hidup ini apa? Apakah ketika dimarah sama istri? Enggak ya? Nah, tuh, kelihatan enggak. Istrinya enggak suka marah-marah karena istrinya suka senyum. Hal yang paling sulit menurut Bapak dalam hidup ini. Karena saya bilang tadi, setiap kita pernah alami kesulitan dalam hidup ini. Dan selama kita ada dalam dunia ini, kita nggak bisa dipisahkan dengan kesulitan hidup. Nah, menurut Pak Albert, hal yang paling sulit menurut Bapak dalam kehidupan Bapak apa? Ketika main musik disuruh berdiri terus, kapan disuruh duduk waktu dengar firman Tuhan? Nah, menurut Albert apa? Hal yang paling sulit menurut Bapak. Saya bawa firman Tuhan, saya suka bertanya. Jadi siap-siap ya. Saya tanya. Iya. Oh iya. Hal yang paling sulit untuk menurut Pak Albert, berkomitmen berdoa. Tuhan. Haleluya. Kita buka dulu firman Tuhan. Di dalam Daniel, bagi saya, saudaraku, hal yang paling sulit dalam hidup ini bukan ketika saya nggak bisa makan. Bagi saya, hal yang paling menyulitkan dalam hidup ini bukan pada saat saya nggak punya HP, nggak punya duit. Tetapi menurut saya, saudaraku, dalam pandangan saya, dan kita lihat pandangan firman Tuhan, hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah ketika saudara tidak dikasihi. Daniel pasal yang ke-10
Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10. Ketika Daniel mengalami penglihatan yang besar, ketika dia berpuasa, saudaraku, ayat yang kedua, baiknya saya baca dari ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh, makan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh. Bentar, ada makan ya pengembalan. Kalau ada makan saya harus khotbah agak lama karena sudah lihat di sini Daniel berpuasa ya. Nah, pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tanpa seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz, tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh begitu tajam yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilat. Begitu luar biasa ini orang ini, saudara. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Bayangkan seorang ini, tapi penampilannya, dari penampilannya, bahkan suaranya, Alkitab bilang seperti gaduh orang banyak. Ayat 7. Hanya aku, Daniel, yang melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Jadi penglihatan ini hanya dikhususkan kepada Daniel. Tetapi mereka yang tidak melihat penglihatan itu ditimpa oleh apa? Ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi apa? Menjadi pucat sama sekali. Dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya. Dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, suara dari orang itu, dari pribadi itu, apa? Jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan yang menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Ayat pokok kita dan 11. Kita baca bersama-sama 2, 3. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan benar. Saya berbicara Daniel yang ada di Alkitab ini, saudara. Bukan Daniel yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daniel dalam penglihatan itu, dia sedang dalam keadaan sedang berpuasa. Alkitab katakan dia tidak makan, anggur tidak minum, makan apapun dia tidak sentuh, saudara. Di sungai yang besar ini,
Dia mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah, yaitu Allah memberikan penglihatan yang hebat, yang luar biasa ini, saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika seseorang pribadi berbicara, yang Alkitab katakan suaranya seperti orang banyak, saudara. Pribadi yang luar biasa ini ketika datang kepada Daniel, menghampiri Daniel, Alkitab katakan orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi takut dan lari. Dan Alkitab mencatat Daniel pun sendiri, saudaraku, dia mengalami ketakutan yang hebat dan luar biasa. Alkitab katakan sampai aku jatuh pingsan. Jatuh pingsan mungkin karena dia menahan lapar, saudaraku. Tetapi tidak dicatat karena dia menahan lapar dia jatuh pingsan, tetapi karena pribadi ini yang datang kepada Daniel, sehingga dia katakan aku jatuh pingsan dan aku tertelungkup. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu pengakuan di sana. Ada satu ucapan yang begitu luar biasa bagi saya, saudaraku. Ketika pribadi ini yang datang kepada Daniel ini, saudaraku, berbicara kepada Daniel, ayat yang ke-11. Dia bilang begini, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasih. Saya mau berbicara saat ini bukan apa yang saya tanyakan kepada Bapak Albert tentang kesulitan dalam hidup ini, tetapi saya mau berbicara tentang bagaimana, saudaraku, dikasihi Tuhan dan manfaatnya kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Pengakuan dikasihi oleh Tuhan ini, saudaraku, ini bukan datang dari teman-teman sekitar Daniel, orang-orang yang sudah lari meninggalkan Daniel, tetapi pengakuan bahwa Daniel adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan ini datang dari Allah, datang dari Tuhan lewat malaikat Tuhan. Tuhan suruh malaikat ini datang kepada Daniel dan memberikan pernyataan surga bahwa Daniel adalah orang yang dikasihi. Amin. Saudara, Bapak Ibu, dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang memberikan pernyataan kepada kita, saya dan saudara, bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan? Daniel sendiri bukan pernyataan ini, bukan, saya katakan sekali lagi, bukan datang dari manusia. Bukan pernyataan pengakuan ini bukan datang dari manusia, tetapi ini datang langsung, secara langsung lewat malaikat Tuhan, bahwa Daniel adalah orang yang dikasihi. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara temukan dalam Alkitab, saudaraku, pengakuan bahwa seperti apa yang dialami oleh Daniel, seperti pengakuan yang disampaikan, pengakuan yang datang dari Allah, bahwa Daniel ini adalah dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara temukan dalam Alkitab, saudaraku, saya menemukan bahwa hanya ada dua saja pengakuan yang datang secara langsung. Kalau Yohanes, saudaraku, murid daripada Yesus, disebut bahwa murid yang dikasihi. Pengakuan kepada Yohanes ini bukan pengakuan yang dikatakan secara langsung dari surga, tetapi kita lihat yang pertama itu adalah Daniel, yang mendapatkan berita, kabar
atau pengakuan dari surga secara langsung. Yang pertama bahwa engkau adalah orang yang dikasih. Yang pertama adalah Daniel. Dan yang kedua, saudara tahu siapa? Saudara siapa yang mendapatkan pengakuan secara langsung dari surga? Yang kedua itu adalah Yesus. Yang kedua yang mendapatkan pengakuan surga secara langsung pada saat itu adalah Yesus. Kenapa saya bilang Yesus, saudaraku? Karena alasan dan Alkitab membuktikan dalam catatan firman Tuhan Alkitab bahwa ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dia masuk dalam baptisan itu, dan ketika dia keluar dari baptisan itu, Alkitab mencatat ada apa? Ada suara dari surga. Suara itu bukan datang dari orang-orang yang sedang melihat Yesus dibaptis, atau suara itu bukan datang dari Yohanes sendiri yang melakukan baptisan itu. Tidak, saudara. Tetapi suara itu Alkitab mencatat bahwa ada suara dari surga yang berkata, inilah siapa? Anakku yang ku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Hanya Yesus dan Daniel ini yang mendapatkan pengakuan secara langsung dari surga. Surga memberikan pernyataan ini kepada Yesus bahwa inilah anakku yang ku kasih. Kita sebagai orang yang percaya, siapa yang memberikan pengakuan itu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan? Tentunya saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan, Alkitab sendiri, saudaraku, yang menjelaskan, yang memberitahukan kepada saya dan saudara, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mendapatkan pengakuan bahwa orang itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, yang ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak ayat-ayat yang mendukung akan hal itu, saudaraku. Bahkan ada ayat yang berkata bahwa orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang akan melakukan ketetapan Tuhan. Amin. Orang yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah pengakuan firman Tuhan. Inilah pengakuan dari Alkitab kepada saya dan saudara. Informasi dari surga, informasi dari Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mencatat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di sana bukan kepada dunia binatang, bukan kepada dunia hewan, bukan kepada dunia tumbuhan, saudaraku, tetapi dunia orang-orang yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada mereka lah kasih Tuhan itu ada. Amin. Apa yang membuat Daniel dikasih oleh Tuhan? Puji Tuhan, saya melihat jamnya terus berputar. Saya begitu takut kalau lihat jam terlalu cepat. Puji Tuhan. Tapi kan saya sudah bilang tadi, karena ada makan, jadi saya khotbah agak lama, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, berarti masih semangat. Puji Tuhan.
Kalau sudah ada semangat, saya sudah mau supaya turun kita makan. Daripada saudara nggak respon firman Tuhan, kita makan di bawah aja. Yang pertama, kenapa Daniel begitu sangat dikasihi oleh Tuhan? Kenapa Daniel mendapatkan pengakuan ini? Daniel pasal yang ke-6, kita mundur ayatnya yang ke Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dan dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian. Dia setia, tidak ada kelalaian atau sesuatu kesalahan, begitu perfect. Betul ya Pak Gembala, perfect ya. Saya harus belajar kalau bahasa Inggris, belajar sama Bapak Gembala. Saya waktu kelas 3 SMA ambil bahasa Inggris, kelas bahasa. Tapi saya nggak pernah pindah paling kalau perfectnya kan sudah umum. Jadi ya saya cobalah biar sedikit kelihatan supaya agak kayak orang-orang bule dikit ya. Perfect, sempurna. Betul ya Pak Gembala, nanti kalau tidak betul silakan kasih tahu ke saya. Nah, begitu sempurna orang ini, Daniel ini saudara. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan, dengan apa yang dimiliki, yang dicapai oleh seorang Daniel. Ayat yang ke-6, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kalau kita membaca ayat ini saudaraku, ayat 5 kita temukan di sana, wajar saudaraku. Kenapa Tuhan memberikan pengakuan ini kepada Daniel? Adalah Daniel orang yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan dapati dia setia, tidak ada kelalaian dan tidak ada kesalahan. Hebat sekali orang ini. Tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan, dia setia. Tetapi mereka melihat dari hal yang berbeda. Wah, kita bisa menjerumuskan Daniel ini dalam soal ibadahnya kepada Tuhan. Kenapa dengan ibadahnya Daniel, saudaraku? Ada apa dengan ibadah Daniel? Sehingga saudaraku, ketika pada waktu itu raja memberikan perintah, aturan saudaraku, bahwa hanya kepada raja lah saudaraku. Mereka tidak boleh beribadah kepada lain, tidak boleh datang berdoa kepada siapapun selain kepada raja saudaraku. Tetapi saudaraku, kenapa Daniel bisa menjadi orang yang setia? Tidak ada kelalaian, kesalahan pun tidak ada. Karena Alkitab mencatat bahwa rupanya Daniel ini adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Daniel ini orang yang beribadah sehingga Tuhan memberikan pengakuan ini bahwa Daniel adalah orang yang dikasihi. Hai Daniel, engkau orang yang dikasihi. Kenapa alasannya saudara? Karena Daniel yang pertama, karena Daniel adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Konsep ibadah dalam Alkitab itu bukan hasil karya ciptaan dari manusia. Konsep ibadah, saudaraku, adalah ide inisiatif daripada Allah, saudaraku.
Kita lihat yang pertama kali beribadah kepada Allah siapa? Yang pertama kali beribadah kepada Tuhan adalah siapa Bapak? Kain dan Habil. Mereka datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kita lihat di sana, ada ibadah yang diterima oleh Allah, ada ibadah yang berkenan kepada Allah, tetapi ada juga ibadah yang tidak diterima, tidak berkenan kepada Allah. Ibadah Kain dan Habil ini merupakan satu contoh kehidupan kekristenan, saudaraku. Supaya dalam ibadah kita, kalau liturgikan itu memang aturan kita, saudara. Setiap gereja, setiap tempat ibadah berbeda, saudara. Di tempat ini dan di tempat saya berbeda. Itu liturgi, itu kita, saudaraku, yang mengatur, saudaraku. Kalau di tempat saya nggak ada yang kayak di tempat ini baca Alkitab dulu baru ada musik. Nggak ada yang salah, saudaraku. Selama itu untuk memuliakan Tuhan, ya lakukan saja, amin. Selama itu menyenangkan hati Tuhan, kenapa tidak? Dan yang Tuhan dapati adalah orang yang beribadah. Nah, orang yang beribadah yang seperti Daniel, Tuhan lihat ini, saudara. Ini yang menjadi penilaian Tuhan kepada Daniel. Orang yang beribadah, Tuhan bilang di sana ayat yang kelima, dia setia. Amin. Dia setia. Sesuatu kelalaian tidak ada. Kesalahan daripada Daniel tidak ada. Saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara, saya percaya apapun yang ada di luar sana yang membuat kita untuk terpisah dari Tuhan, yang membuat kita untuk kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika hati ini terpaut untuk terus beribadah kepada Tuhan, saya percaya, saudara, kita akan terlepas, terhindar dari keadaan-keadaan ini untuk kita memisahkan diri dari Tuhan. Karena hati kita hanya untuk Tuhan. Ketika Kain dan Habil datang beribadah, mereka bawa persembahan kepada Tuhan. Alkitab katakan di dalam Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, ayat yang tidak asing, Roma 12 ayat yang kedua, saudaraku, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Alkitab katakan itu adalah apa? Ibadahmu kepada Tuhan. Amin. Persembahkanlah tubuh ini, saudaraku. Saya mau tanya Bapak Albert aja deh yang di depan. Pada yang di sana saya nggak dengar, yang dekat aja deh. Pak Albert, yang kita taruh di kantong ini apa Pak? Menurut Pak Albert, karena ada di samping saya, siapa suruh duduk sini? Maaf ya Ibu ya. Menurut Pak Albert, persembahan yang kita taruh ini adalah persembahan yang hidup atau bukan? Terbaik ya. Oke, saya tampung jawaban dari Pak Albert. Roma 12 ayat
ayat yang pertama, yang kedua, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya begini, Tuhan gak mau persembahan yang mati. Ini persembahan yang hidup atau persembahan yang mati? Ya, mati. Tuhan gak mau persembahan yang mati. Tuhan mau persembahan yang hidup. Jadi nggak usah kan? Ya saya nggak ngantuk yang lain ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat itu, saudaraku, bukan berbicara tentang persembahan apa yang saudara bawa persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau bilang yang terbaik, menurut Pak Albert lagi, siapa suruh Bapak duduk di sini? Tenang Pak ya, tenang. Saya lihat jalan biar Bapak. Menurut Bapak akan beri persembahan yang terbaik. Apakah yang kita bawa di sini itu sudah yang terbaik? Mau bilang yang terbaik, Bapak Ibu, mau kasih persembahan udah 2.000 nih. Saya bukan berbicara soal jumlah nilainya ya, tetapi kerelaan kita, hati kita ini untuk memberi untuk Tuhan. Katanya kita mau beri yang terbaik, tetapi ketika kita beri, saya bilang sama jemaat saya bilang, kalau saudara kasih persembahan jangan dikasih begini, karena pernah saya temukan persembahannya, duitnya itu yang 0 yang 1 sudah nggak kelihatan gigi. Pas saya buka, sobek. Tuhan mah nggak pernah rugi, uang mau sobek mau berapa banyak Tuhan nggak akan rugi. Yang rugi benderanya mah enggak. Tuhan. Jadi saudaraku, dalam beribadah kepada Tuhan, berilah hidupmu sebagai persembahan yang terbaik, sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Persembahan itu harus dikasih. Kalau kita sudah berbicara, yang penting hati. Ya betul, hatimu, saudaraku. Tapi tunjukkan, saudaraku, bagaimana engkau yang ini aja nggak bisa terbaik, apalagi hidupmu, saudaraku. Harus apa ya? Balance, itu yang saya mau bilang tadi. Harus balance. Iya betul. Ini baru yang pertama. Yang kedua deh. 6 ayat yang kedua. Yang kedua. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata demikian. Ini yang dijawab oleh Bapak Albert tadi. Ayat yang ke-11. Ayat 6, pasal 6 ayat 11. Jadi dengan Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat. Pergilah ya ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, kiblatnya ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa, yang terbiasa, sudah biasa dilakukan oleh seorang Daniel. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel itu sedang berdoa dan bermohon
gembala berkunjung ke jemaat dan jemaat sedang berdoa. Atau pengerja lah yang di sini ya. Pas datang, aduh, jangan masuk. Kenapa? Oh, lagi berdoa. Wow. Luar biasa. Haleluya, saudara. Kenapa saya angkat hal ini, saudaraku? Karena saya melihat begini. Ibadah dan doa itu sepertinya hal yang penting sudah datang, yang penting sudah berdoa, yang penting sudah berdoa. Sesuatu yang bukan bernilai lagi. Sebenarnya hakikat dari ibadah itu, saudaraku, luar biasa, saudaraku. Manfaat dari ibadah itu luar biasa berkatnya. Karena Alkitab sendiri yang memberikan jaminan itu. Amin. Alkitab sendiri yang menjamin, yang memberikan pengakuan kalau kita beribadah, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, rupanya Daniel ini, ketika mereka dapati Daniel ini sedang berdoa. Puji Tuhan. Nggak tahu Daniel di sini dia suka berdoa. Nanti saya tanya sama kekasih. Firman Tuhan ini bukan hanya dikhususkan buat jemaat, kepada kami hamba Tuhan. Kami di rumah 4:30 itu sudah bangun berdoa. Anak saya yang satu sekolahnya di Cengkareng, sudah jauh di Bangku Larangan. Jadi yang satu yang samping, makanya Pak Gembala kata, jangan salah masuk lah ke sana. Saya bilang begini, saya kalau mau ke situ mau jemput anak saya, jadi saya akan anak saya tak sekolah, jadi saya ke sini. Jadi 4:30 sudah berdoa. Saya sudah suruh yang pertama mereka yang nomor 1, nomor 2 berdoa. Selesai berdoa mereka siap-siap. Saya lanjut berdoa sampai jam 6. Jam 6, amin, berangkat, saudara. Itu setiap hari kami lakukan, saudara. Nah, kalau saya sudah tidak berdoa, rasanya aduh. Karena sudah dibiasakan berdoa, jadi kalau nggak berdoa, rasanya aduh. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang rugi yang saya alami, saudaraku, kalau tidak berdoa kepada Tuhan. Sikap kita dalam berdoa, Alkitab katakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kita ingat hanya kesulitan kita, kebutuhan kita. Kadang ini yang membuat kita tidak bisa untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk kita bercerita, bersyukur kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi beban kita kepada Tuhan. Saya baru mau masuk dari manfaat, tetapi saya jangan gambar. Jadi saya singkat saja 5 menit. Manfaat keuntungan dalam dikasihi oleh Tuhan. Daniel 10 ayat yang ke-19. Yang pertama, jangan takut. Tuhan memberikan jaminan. Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Yang berkata kepada Daniel jangan takut bukan manusia, tetapi Dia yang memiliki kehidupan ini. Dia yang memiliki segala sesuatu, yang menjamin segala sesuatu, yang berkata jangan takut. Yang kedua, sejahteralah engkau. Sejahtera. Ada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kita bukan hanya mengalami berkat-berkat rohani, tetapi berkat-berkat pun jasmani Tuhan berikan kepada kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ada kekuatan. Amin. Kekuatan itu kesanggupan untuk kita menjalani ibadah kita, untuk kita terus berdoa kepada Tuhan, untuk
menghadapi kehidupan ini, saudara, ada kekuatan, ada kesanggupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya undang pemain.